Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Seperti biasa masih ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi ceritanya, dan mungkin gak usah terlalu lama juga pembukaannya. Langsung aja waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung untuk berbagi kisahnya kali ini. Oke. Kaku banget ya. Kaku banget. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Bi. Aku tanya ke kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobur semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Ada Mas Biru, ada aku di sini. Kita niatnya mau nge-share cerita-cerita yang horor seperti biasa ya Bi. Betul. Nah, semoga bisa horor ya Bi ya. Iya, amin, amin. Iya kan Bi? Amin, amin ya. Iya. Nah, Gimana Bro, yang ada cerita horor atau enggak nih? ada. Ada, Kalau gitu. duduk di sini ada biasanya. ada. Kalau nggak ada, aku nggak berangkat. Oh, Oke. Ya kan. Ini ada sebuah kisah Bi. Mau langsung boleh? mau langsung boleh, enggak apa-apa. Kalau nggak juga terserah. Kalau gitu enggak ya. juga terserah, seikhlasnya aja. Seikhlasnya ya. Seikhlasnya. Jadi ada sebuah kisah yang aku sendiri ngalamin Bi. Ya jangan bosan-bosan. Bosan juga nggak apa-apa Bi. Jadi kisah yang ngalamin sendiri. Ini ada. Jadi kisah itu saat bentar Bi. Ada gong ya. Ada gong berjalan. Kisah di masa kecil, ya kalau kisaran umur sih masih sekitar umur berapa lah, 9 atau 10 tahun lah seperti itu Bi. Tapi di zaman itu kan Listrik udah masuk ya? listrik belum Bi. Oh, waktu itu belum. Masih belum. Jadi anak-anak kecil waktu itu meskipun seusia segitu namanya bandel itu sama yang namanya gelap-gelap itu nggak kayak sekarang begitu ya. Walaupun sekarang lebih terang tapi anak-anak keluar yang gelap-gelap ngeri gitu. Kalau dulu ya namanya nggak ada lampu asal keluar rumah aja kelihatannya terang. Iya. Kata Mas Bima. Cukup lah segitu tuh cukup iya, gitu ya. Cukup iya. Makanya kalau misalnya aku mau nyamperin ke temen rumahnya misalnya 10-20 meter nggak ada pakai penerangan ya apa jalannya juga oke-oke aja terang begitu ya. Dan masih kelihatan ya? Masih kelihatan, bahkan gundukan batu ini yang harus dihindari tuh tahu. Apalagi ada pagernya kan udah jelas. Yang penting kata orang tua tangannya ojo dolanan pager. Siapa tahu ada ular hijau, biasanya begitu. Itu kan bahaya. Nah ini mau menceritakan tentang sebuah pengalaman sama teman-teman dulu. Kalau zaman dulu itu yang nama hiburan itu jarang banget, kecuali di TVRI. Dan TVRI nggak semua melulu tayangannya tentang hiburan, khususnya buat anak-anak. Kadang-kadang hiburannya orang dewasa kita juga ikutan nonton, tapi banyakan ya udah tengah malam lewat. Udah gitu, zaman dulu kan nggak semua orang punya TV. Betul. Kalaupun punya TV masih pakai aki. Pakai aki, benar Bi. Jadi masih banyak keterbatasan di Ada era itu. keterbatasan. Jadi kalau mau yang hiburan-hiburan ya memang permainan, dan permainan itu harus outdoor, langsung main begitu aja. Nah ini sesuatu banget untuk anak-anak kampung bila mana ada tetangga itu punya hajat. Jangankan dia itu nanggap apa ya, punya hiburan yang luar biasa gede. Ada orang misalnya aku tetangganya itu berapa rumah ini sunatan, nggak pakai hiburan apa-apa, ada toanya nangkring di atas, itu hiburan buat kami. Iya betul, ada suara, lampunya terang Lampunya gitu ya. terang pakai diesel, itu seakan-akan kita ikut memiliki. Kita Area permainan langsung dipindah ke sana gitu. langsung dipindah ke sana, walaupun sesaat setelah dapat jajan mundur lagi, ya kan, main gundu, main apa, tapi kita seakan-akan hajatnya mereka itu hajatku. Aku ikutan jam 4 sore udah mandi, karena harus Pesta, mendekati, ada pesta pesta. seperti itu. Apalagi misalnya ada hajat yang memang ada tanggapan khusus, ada hiburan khusus, seperti ada dangdut, wayangan. Tapi di daerahku katanya pantangan, nggak boleh wayang. Nggak boleh wayang. Iya, nggak tahu alasannya kenapa, tapi kalau dangdut is oke gitu ya. Dan misalnya nggak di kampung ini, misalnya taruhlah di kampung aku nggak ada hajatan yang pakai hiburan seperti tadi. Di kampung orang pun kita tetap jalan ke sana. Betul. Ya kan? Pernah ngalamin begitu, kita layar tancap dulu kan. Dan itu pasti heboh ya. Ke Heboh beberapa banget. kampung nyebar gitu. Benar. Kalau misalnya kiai, ada kiai kan mesti diomongin pakai toa.
kalau misalnya dangdutan atau misalnya apa, nggak usah diiniin aja dari mulut ke mulut, wah mau ada dangdut di desa ini, begitu kan. Nah kita itu dapat kabar begitu hampir mau setengah bulan sebelumnya, itu udah diimpi-impikan. Kita itu mau ada nonton dangdut di daerah sana. Waktu itu di kampungku Tumaritis kan mau ada hiburan di mana ya, desa mana ya, Pengarasan lah sini. Mungkin anak-anak teman-teman yang tinggal di sana tahu pernah, ya. iya pernah ada di situ. Ada seorang bos apa ya, warteg lah. Dia itu menikahkan putrinya terus nanggap itu, jadi ada hiburan dangdut begitu, dangdut live dan pakai panggung. Kita itu jauh-jauh hari, yuk dangdutan kok tanggal semene-semene gitu kan. Iya, ngumpulin duit Bi. Ya itu gampung-gampung di sawah dijual begitu buat ongkos, buat nanti nonton itu. Padahal ya di sana yang dibeli apa sih? Jagung paling. Jagung kacang ya. Iya, seperti kayak gitu, tapi udah seneng banget. Ini pun sebenarnya nggak diizinin sama orang tua, karena memang terlalu jauh untuk anak-anak segitu. Biasanya kita nebeng. Ini ada strata tertentu, anak-anak yang usia 9 sampai 12 tahun. Ini kumpulannya bocah-bocah segitu. Nanti yang 15 sampai 20 sendiri lagi, itu jalan arak-arakan udah ketahuan banget mau nonton dangdut lah kayak gitu. Jadi dari kampung aku itu, misalnya dari kampungku itu kan satu desa berapa kampung gitu ya. Terus nyampe pertemuan gitu, jalan gede, jalan kampungku. Itu dari arah lor udah ada rombongan. Udah nggak usah ditanyain, udah pasti mau nonton dangdut begitu. Satu arah gitu, satu arah. tujuan nih. Tapi di masa itu memang mungkin apa namanya, Orde Baru masih ya Bi ya. Itu tetap masih banyak pemuda-pemuda yang rese, yang masih ada suka minum-minum di pinggir jalan. Kalau sekarang orang minum-minum pinggir jalan diketawain Bi, nggak banget gitu. Kalau dulu nggak zamannya. Kalau dulu itu kayak gitu serem banget. Mungkin kalau untuk anak-anak yang usia 17 tahun ke atas itu biasa aja. Tapi untuk bocah-bocah kecil, ada orang mendem gitu ya. Jangan dilewatin, itu dok takutnya menek kayak gitu Bi. Sementara ini ongkos mung-munge gitu. Jadi kami itu mau ada dangdutan di desa Pengarasan, itu harus melewati berapa desa begitu ya. Pengarasan kali itu, iya benar berapa desa, dan kita nggak jauh mau. berarti jaraknya ya? Ya kalau sekarang sih deket, kalau kecil dulu kan jauh. Kalau sekarang pakai motor sih jalannya jauh Bi. Ini apa? Kita jangan melewati jalan utama desa, nanti ada si A, si B yang kumpulan-kumpulan orang mendem itu. Takutnya kita malah dipintain duitnya. Kalau dipintain doang mending, biasanya diperintah beli apa kayak gitu, malah jadi nggak bisa nonton dangdut. Akhirnya dari tempat kami itu lewatin jembatan, kita belok aja, pakai jalan pintas, jalan jemut lah ke sana, pinggir kali yang dangsak-dangsak begitu ya. Itu gelap, nggak ada lampu sama sekali. Ya emang waktu itu belum ada ini, tapi bener-bener nggak ada penerangan belas lah. Kita juga nggak inisiatif bawa obor kayak bawa apa, nggak ada. Adanya udah terlalu senang banget mau nonton ke sana, Bi. Jadi pinggir kali itu ngeraba-ngeraba. Tapi tadi ya masih bisa ngeliat dari pendaran bulan begitu kan. Kita nyampe ke sana, kadang-kadang ribut begini ya, antara masing-masing kami. Kayak sih bener gilinya emang di sini, kayak gitu kan. Jalannya yang mana? Jalannya yang mana. Nanti tambah jauh, bisa jadi tambah jauh muter. Sedianya kan kalau dari kampungku itu dari arah kulon nanti pas begini, bisa jadi karena jalannya keder sendiri, datangnya dari arah wetan. Itu kali di sana kayak gitu kan. Akhirnya kita sampai itu, kita ada berenam mungkin, bocah ada berenam. Yang namanya bocah-bocah segitu yang ngeliatin kayak gitu, nggak tahu deh mulai ngerti apa yang namanya seronok atau nggak tahu. Yang pasti itu senang banget, rame, banyak hiburan, banyak orang jualan. Semuanya biasanya jualan apa itu pakai lampu di tengah itu ya, pakai gamblok apa yang diputerin begini, lampu minyak gitu ya. Lampu minyak. Terus banyak orang yang joget-joget juga, di bawah juga banyak. Mabok-mabok gitu. Mabok-mabok Berantem dulu. ada nggak? Berantem nanti biasanya kalau malaman ya. Terus ada yang kelutukan itu Ya, kopiok. Kita lewatnya melipir-melipir yang di situ-situ. Soalnya apa? Biar nggak ketahuan ini keluarga. Soalnya salah satu keluarga kami pasti ada yang nonton. Ya kayak mungkin bapaknya teman, kalau mbak aku kan mbak tua nggak suka kayak gitu. Itu lewatnya jalur belakang. Ini yang rese lagi, nonton begini tuh nggak cukup, Bi.
Ya kalau begini nengah ke atas kan tetap aja ya namanya biduan kadang-kadang pakai segini kan. Masih ada pelimpingannya kan kelihatan. Temanku, terutama si Roni itu dulu, mesti orang asik katanya, nggak asik kalau nonton cuman kayak gitu doang, nggak asik. Dia itu pengen ngajak-ngajakin yang lain, itu merobos. Jadi panggung itu kan tinggi segini. Itu di atasnya kan pakai papan di baris-baris begini, pasti ada apa namanya jeda lah seperti itu. Nggak semuanya ketutup karpet kalau dulu Bi. Jadi masih melompong begitu. Jadi enakan di bawah katanya. Asli. Jadi aku juga, mau konangan, ntar ketahuan. Nggak apa-apa, nggak bakalan. Lagian nggak ada yang ngurusin, ngeliat ke bawah. Ngeliatnya pasti ke atas semua. Mau ngapain sih, Non? Nonton sih dari situ tuh kelihatan banget katanya. Iya, asli Bi. Pengalamanku bener Bi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari depan mau nongol begini gitu, nyender begini kan kayak expose semua. Orang tua, saudara, ntar ngomong gimana dicawuk begini kan, anak kecil ngerti apa gitu. Kalau dari bawah aman Bi. Jadi biasanya penyanyi orkes begitu ya, yang lagi nyanyi sendiri, biduan yang belum nyanyi itu pada jagongan gitu. Pada duduk di belakang. Pada duduk di belakang. Nah kita itu ngekspos yang itu biasanya. Itu kadang-kadang teman rese bawa beating itu loh, ditutul-tutul beating bolongannya itu asli. Ini serius asli, ditutul. Tuh kadang-kadang kamu mau ngindik apa mau ngerasain sih nanti kono? Ini apa sih di atas kayak gitu? Kayak apa sih cekak-cekit kayak gitu? Ini ditutul begini. Jangan ditutul, jangan nanti ketahuan. Kita ngeliatinnya ya biasa kayak gitu, orang duduk kan ada buka begitu kelihatan. Tapi wong aku paling kecil ya manfaatnya opo gitu lebih. Nggak bikin seneng, nggak bikin apa, nggak betah, pengennya beli jajan keluar. Nanti dulu mereka seneng banget yang lebih gede dari aku. Tapi di situ kan musiknya lebih dong gitu kan. Ya, kadang-kadang ini kalau lagi diinjak jalan kriak runtuk, tanahnya pada rontok di atas kepala kan. Terus, nah di sini ada yang aneh di dalam itu tadi. Aku kan teman berenam masuk ke situ berenam. Ada yang 2 itu keluar agak lebih gede. Ternyata mereka nggak ikut masuk, mereka itu nangkring di tempat kopyokan. Siapa tahu ada rezeki kata mereka begitu kan. Jadi kita masuk cuman berempat, tapi Roni ada yang paling gede. Terus salah satu dari aku sendiri, aku nggak ngeliat, nggak ngeh gitu ya. Katanya di dalam situ itu nggak berempat, Bi. Jadi menurut dia gitu kan, pas kita keluar dari situ kan lama-lama kan gerah karena ketutup sana sini kan ya, ketutup sana sini. Itu di bawah bising, panggung ya, kolong panggung ya? Iya, aku cuma ngeliatin begini tapi apa nih? Kalau misalnya perempuan celananya kelihatan celana dalamnya ya kayaknya biasa doang, belum ngerti seperti itu kan. Yang lain seneng banget, tapi kok pada betah-betah banget ya. Ini teman satu nyenggol terus kayak ngomong yung mau ngomongin apa tapi suaranya nggak keluar, kalah sama son. Ngomong apa tapi dari raut mukanya kan kena pendaran lampu kiri kanan kayak gitu kan ya, mukanya itu kayak ketakutan Bi. Jadi dia narik begini, keluar. Akhirnya aku berusaha narik keluar yang lain, itu si Roni sama teman satunya lagi, kita berempat keluar. Terus bukannya kita keluar nonton umum ya di depan begitu, nyari yang 2 di arena kopyokan tadi. Itu ngomong di jalan. Kan itu setapak gitu. Biasanya agak jauh, kalau terlalu dekat kan nanti gerbek atau biasanya apa ya. Biasanya di pojok-pojok kayak pojok-pojok belakang itu di dekat kuburan bambu begitu ya. Dia ngomong begini, "Yung, tadi ada anak-anak lain," katanya begitu. Tadi ada anak-anak lain. Anak-anak siapa? Yang ikut ngindik, kata yang melu ngindik katanya, yang melu-melu ngintip. Iya, ikutan ngintip di bawah panggung. Enggak ada, kita cuma berempat. Iya, ora katanya. Enggak katanya, Bi. Jadi di situ banyak anak-anak itu banyak di bawah situ. Serius. Langka ya Ron, aku bilang gini. Ron, enggak ada ya. Ucakan dir langkap, bocah patok aman bro, katanya aman. Kalau sekarang ada bro ya, aman bocah patok aman, nggak ada yang bakalan ngomong, nggak ada yang bakalan wadul begitu ya. Enggak, aku melihatnya banyak. Apa anak-anak lain ya, desa lain yang ikutan kayak gitu. Aduh, nanti ketahuan kita biasa begini. Jadi dia nggak, pikirannya nggak, ini tuh setan nggak, tapi ketahuan dan ini nanti laporan. Aib lah. Jangan-jangan memang kelakuannya begini terus begitu, jadi dia udah ketakutan duluan. Akhirnya Roni ngomong sama yang kelutukan tadi, kalah. Orang bawahnya paling berapa Bi dulu kan ya, itu kalah sama yang modelnya gede-gede, ngomong tadi katanya ada anak-anak yang ikut ngintip di bawah.
nyamperin lagi ke situ, Bi. Maksudnya nyamperin kemana? Nyamperin ke panggung Panggung, tadi, karena dia nggak keluar, kata temanku. Jadi kata dia tuh nggak keluar, masih di situ gitu ya. Lah tadi teman-teman yang katanya kamu anak lain masih ada di situ. Ya si Ana ning kana masih ada di sana katanya. Yuk parani maning yuk. Aku udah mulai berpikir jangan setan yang belis katanya, belis kali. Setan mana ada setan dangdutan katanya gitu. Ya bukan baik, siapa tahu. Ayo kita samperin lagi ke sana. Kalau misalnya anak-anak lain, siapa tahu itu deket-deket daerah kita, suruh diem, jangan bilang-bilang sama orang tua kita kayak gitu. Bi. Sorry Bi, gatel. Udah minum aja dulu. Nah itu akhirnya kita mau nyamperin lagi ke sana, balik lagi ke sana, sambil sempat tadi beli jajan, ya tadi apa namanya pisang Apa kacang rebus? kacang rebus, apa sambil kletak-kletik masuk lagi. Itu kan jangan sampai apa namanya petugas tadi kan ada keamanan hansip biasanya itu ngeliat, jadi ada tirai sedikit masuk ke dalam situ. Itu yang pertama memang kosong, Bi, nggak ada siapapun. Nah juga ngerasa nggak ada siapapun, tapi kali ini kita masuk berenam. Kita masuk berenam, di tengah-tengah tentu nggak ngomplong kotak begini, ada tiang sangga-sangganya begitu ya. Jadi diperhatiin dari dalam, teman tadi yang katanya ngelihat ada anak-anak yang lain, di situ dibuktikan memang nggak ada siapapun. Tapi lama-lama kita ada suara dangdutan kayak gitu, terus kita udah nggak konsentrasi lihat ke atas lagi, udah nggak ada, adanya pengen buktiin mana sih anak-anaknya gitu ya. Tapi di situ mulai mungkin nggak cuma aku, tapi yang lain juga mulai kerasa merinding, mungkin karena mindsetnya udah nih jangan-jangan ada setan begitu ya. Itu ternyata di pinggir-pinggir tiang mulai ada pergerakan, Bi. Tapi di luar gitu ya. Tapi entah itu mungkin makhluk kayak gitu atau bukan, kita belum bisa buktiin. Karena kalau panggung kan begini, kotak yang ngadepnya ke sana. Jadi yang paling belakang tetap ada terang dari luar, ketutup sama tirai dari ya kayak sekarang baliho atau apa begitu warna putih. Itu banyak ini kayak anak-anak kecil itu Siluet gitu. siluet kayak gitu, kayak mau masuk gitu. Jadi hidungnya kayak nutul begini loh. Jadi di sini Ron apa Ron kayak gitu teman gitu, itu jangan-jangan itu mau masuk kayak gitu. Jadi pada nempel, tangannya juga begini, Bi. Tangannya begini. Akhirnya ini bocah kampung mana ya? Ya kan orang ngandel, katanya nggak percaya itu bocahnya mau masuk. Aduh nanti ngelaporin gimana katanya. Yuk omong baik katanya. Kita omong aja, kita omong supaya jangan ngomong ke orang tua kita kayak gitu kan. Pas kita keluar itu kan bisa disipak begini dari arah pojoknya. Itu nggak ada sama sekali, nggak ada siapapun, Bi. Muter, ada yang diutus buat muter gitu kan. Dicek gitu ya. Dicek, yang paling gede Roni muter, muter di sini katanya, dimuter begini, muter ke arah depan. Itu kan banyak pengunjung, ada yang mabuk, ada yang pirang-pirang lah kene kono. Akhirnya muter begini, tetap nggak ada bocah cilik, nggak ada anak kecil. Yang paling kecil-kecil itu kita. Ada juga gendong sama orang tuanya jauh-jauh. Siapa ya? Setan apa setannya? Ini akhirnya ada sesi istirahat begitu, karena ada tuan rumah yang apa namanya sambutan tentang ini pernikahan dan lain-lain. Balik bayu wis bengi, kita pulang, Bi. Kita pulang pakainya jalur yang tadi lagi, tapi karena tadi kan muter kelamaan, yang lebih dekat lagi ada. Terus langsung lewat jalur yang utama, yang tadi banyak orang ini minum-minum. Disinyalir orang yang minum-minum tadi kan ke tempat dangdutan, berarti aman gitu ya. Nah, kita jalan berenam, di belakang itu ada anak-anak kecil itu ikut jalan pulang sama. Kerasanya gimana? Suaranya atau Ya emang kelihatan? Teman-teman kan kadang-kadang gini ya, saling goda gitu ya, maksudnya jangan-jangan mau setan, itu tadi setan terus ngikutin kita. Iya ya. Tapi masa setan-setan kayak gitu, setan kan serem, itu kan cuma nemplek-nemplek doang, paling anak-anak situ kali. Terus iya ya, tapi aku merinding, aku juga merinding. Sekarang aja aku merinding, kata teman-teman begitu kan. Terus nggak sengaja jatuhin samplong-samplongan itu kacang. Itu ada yang sayang, diambil lagi, itu melihat ke arah belakang. Itu ternyata nggak jauh dari berapa langkah kita, itu ada mereka, Bi. Jadi kecil-kecilnya kami sama begitu ya, ada yang gede, ada yang tinggi gitu kan. Akhirnya ini nggak ada sama sekali, nggak ada penerangan. Kita juga mulai curiga, jangan-jangan apa ya, bukan curiga masalah setan,
dulu di zaman segitu masih ada blok-blokan, Bi. Kalau nyinggung bisa berantem kayak gitu loh. Iya kan? Sensitif lah. Sensitif kalau dulu kayak gitu. Akhirnya kita mau deketin begini mandek, takutnya mereka tersinggung atau gimana. Iya, sebentar ya Bro Ayung. Itu tadi apa, sensitif ya? Iya, takutnya sensitif, nanti ada benturan malah jadi berantem. Kita juga bukan berani-berani amat, kecuali ada backingannya yang lebih gede gitu. Ini kan di sana semua, pokoknya kalau berantem kita tos-tosan, nggak mau. Itu melaku bewis, jangan diurusin. Tapi semakin kita jalan itu semakin ngeri, semakin merinding. Kok jadi kayak gini ya, jadi kayak gini rasanya ya. Aku keinget terus itu bocah-bocah yang nempel-nempel itu di ini. Jangan apa di belakang orang apa bukan sih? Woi, ada kayak gitu. Yang lain mulai, woi, uang, katanya begitu, Bi. Orang bukan. Di belakang cuma diem aja, Bi. Jalan diem, malah kayak nggak ada aktivitas apapun. Terus kalau kita kan jalan rombong-rombong, kalau dia baris kayak sejalan itu bareng semua gitu. Saya satu jalan dimakan penuh begitu. Akhirnya curiga, lama-lama kita akhirnya nyebrang ke tadi jembatan. Nyebrang jembatan. Nah, di situ mulai ada lampu, Bi. Jadi di situ mungkin sedianya mau ada listrik, ada pal baru. Terus ditempelin lampu apa, nggak tahu patromak atau apa ya, namanya desa, tetap harus ada penerangan. Kita nyebrang. Nah, kita akhirnya berhenti pas sudah nyebrang lewatin jembatan yang udah pernah biasa lewatin kamu itu loh. Ke situ dekatnya pasar, kita nyebrang, bocah ngintili apa ora? Bocah ngikutin apa enggak? Ternyata bocah-bocah itu nggak ikut nyebrang, dan dari situlah kita bisa tahu itu ternyata bukan manusia yang taunya ngikutin. dari mana? Kita nengok ke belakang semua, dan mereka itu baris di itu jembatan tadi. Sebelum kan jembatan manjang begini ya, ini dia nggak mau nyebrang. Kayak apa ya, kalau penararan sekarang bukan wilayahnya begitu lebih batasnya gitu. Iya, jadi dia mereka cuman apa baris begitu, rambutnya kayak model kayak ijuk yang enggak kerawat begitu lah. Abut-abutan begitu, tapi mukanya hitam semua. Mukanya banyak kan hitam semua, terus klak kayak gitu doang. Tangannya gini enggak jelas kayak gitu. Itu kita ngeliat siapa ya, tapi itu belum takut, Bi. Belum takut siapa, soalnya belum genah, belum jelas begitu loh. Akhirnya Roni diberaniin kan, ditabu ininya apa namanya palangan jembatan dari besi. Hei, orang apa bukan? Bocah apa duduk gitu. Tang itu pating blesat. Jadi mereka kayak tubruk-tubrukan lari, baru kelihatan salah satu mukanya. Setan, dia teriak begitu. Aku nggak ngeliat, ikut lari aja pokoknya. Cuman kata salah satu itu setan begitu. Akhirnya kita lari nyampe ke kampung aku ya, satu desa kan 3 kampung, itu baru dijelaskan sama Roni semua. Mukanya raine kayak gini. Serem banget katanya, cuman hitam tapi kayak mata-matanya itu merah kecil-kecil. Jadi mau ngikutin. Emang bener, berarti di dalam itu tadi yang ikut kita di dalam itu ngintipin itu bangsa itu semua, tapi kita nggak kerasa ngertinya itu bocah-bocah yang lain lah seperti itu. Akhirnya karena kita masih sore kan ada orang tua yang nggak ikutan nonton kayak gitu. Namanya anak-anak kan ketakutan beda aja pulang gitu. Mereka mau ngumpul di tempatnya Mbah, kan ada TVRI di situ. Bocah pulang-pulang kenapa sih pada kayak gitu? Dangdutan masih lama katanya. Mulai ada setannya gitu, katanya ada setannya. Dangdutan ada setannya, dangdutannya setan semua katanya begitu. Bukan masalah yang lain ya, maksudnya hiburan yang nggak baiknya itu kan menarik sesuatu yang nggak baik. Itu ya dangdutannya kayak gitu. Ada orang mabuk, ada orang ini. Enggak, soalnya Anda setan bocah cilik-cilik, Mbah. Bocah cilik-cilik yang apa? Nyeletuk mbahku yang cowok. Enggak bakalan ikut masuk kampung ini katanya begitu. Emang apa sih? Bocah gara-gara katanya begitu. Nonton itu di depan. Iya, bukan di bawah. Bukan di bawah, apalagi yang reka-reka kayak gitu. Itu kata siapa sih? Roni, langsung kayak gitu. Sebelumnya pulang langsung kayak langsung ketahuan gitu yang ngajarin siapa Roni kayak gitu. Akhirnya aku nggak berani cerita sama Mbak laki. Udah ketahuan dulu, malu kan. Sama Mbak perempuan ceritanya udah seminggu berikutnya, Bi. Emang wingi kamu nonton dangdutan ngapain sih? Ada apa, gitu? Iya, nyampe di tahun begitu. Nontonnya Mbah bukannya di depan, kata Roni, bagusan di bawahnya itu, di bawahnya panggung. Nonton apa?
nonton cepet kayak gitu karena dalamnya itu cawetnya gitu iya. ya. Emang kamu bisa suka kayak gitu? Nggak tahu, ikut-ikutan tok, aku bilang kayak gitu. Wah, pantas Sandi Wedeni, syukur kayak gitu sih. Jadi kalau orang tua bonggani lah kata sini kayak gitu. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya di sana dulu ada tontonan sejauh apapun bareng-bareng, sebenarnya banyak kisah horor yang di situ. Kayak nonton layar tancap gitu, sering pernah. Ada tambahan sedikit boleh. Atau Itu mending ya. satu sesi aja nanti terpisah. Nanti ya terpisah. Oke wis. Nanti lain kali wis. Lain kali aja kali ya, soalnya nanti takutnya kepanjangan segala macam gitu kan. Di luar ini juga lagi ada tamu nih. Oke. Tamu kita semua gitu ya. Oh, iya. Oke. Udah kelar berarti Bro Ayung ya. Terima kasih ceritanya Bro Ayung, cerita di masa lalunya Bro Ayung yang mungkin sedikit gambaran kondisi di waktu itu ya di kampung itu memang ya kurang lebih seperti itulah, sama juga dengan mirip dengan kampung di sini. Kurang lebih seperti itu, nonton dangdut ya. Bukan lagunya yang ditonton sebenarnya gitu, tapi biduannya. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.